cita menggelora. Wadis, seneng banget ikut nyanyi goyang bareng sama kakak-kakak tete-tete yang cantik di sini. Goyang lagi semangat. Tarik Pudis, setiap perlu panggung, kebun jati juga bisa kok jadi TKP konser. Wadis, jeng 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 jeng. Lihat Wadis, aku lagi megang apa? Aku lagi megang, lihat cumi jumbo. Ini cumi sama badanku lebih besaran cumi sebenarnya. Wih, langsung cocok deh, ih sama yang Gedong punya nggak tuh? Tapi makanan di sini tuh emang agak lain sih. Secara berat cumi bakarnya bisa sampai 3 kilogram. Alamak, jumbo bener nih Pudis. Jadi porsi sharing barengan sama Besti bisa banget. Dimakan sendiri juga boleh sih kalau sanggup. Udah, selain yang 3 kilo ini juga ada yang kecil-kecilnya nih. Nggak mungkin ya aku ngabisin bertiga doang. Aku emang sengaja pesen yang kecil-kecilnya biar ibu-ibu juga cobain. Ibu cobain, pokoknya harus cobain. Cobain Bu, kita makan bareng. Sebelum dibakar, cuminya direbus dulu tuh Foodies. Jadi dijamin bersih, gak pakai amis dan pastinya mateng dong sampai bagian terdalam. Bakarnya juga sambil di torch tipis-tipis gitu Foodies. Pokoknya mah dijamin anti alat-alat klop deh tuh. Cius! Aku pikir kalau cuminya besar gini tuh akan alot ya dimakannya. Ternyata enggak Budis. Enggak butuh effort untuk kita gigitnya, enak banget. Enak banget, cocok banget sih buat makan-makan ngemil-ngemil yang pengen ngemil-ngemil berat gitu. Gak cuma teknik merebusnya yang best dan juga sukses bikin tekstur cuminya tuh kayak chewy and delita. Racikan sausnya juga bermain nih Foodies, asik. Campuran saus barbecue, black pepper, dan katanya sih ada juga bumbu rahasia gitu Foodies. Jadi kepo. Foodies, ini tuh yang aku rasain, si bumbunya itu selain pakai saus tomat terus mayones, aku juga ngerasain kayak pakai barbecue dan black peppernya juga kerasa banget. Beneran enak banget, jadi menyatu gitu loh sama si cuminya, enak banget. Ibu, gimana yang porsi kecil enak nggak? Mantap, sama-sama enak. Pantesan dari tadi diem-diem aja. Diem-diem aja ternyata menikmati Foodies sama kayak aku. Foodies yang dari tadi nanyain, ada pedesnya nggak sih? Tos dulu deh kamu sama Wulan tuh. Selain jago nyanyi, jago juga makan yang pedes-pedes. Ulala. Aduh, makin nikmat banget. Pakai chili oil makin berasa pedesnya banget. Jadi makin gurih. Teles kebes netes elo cendol dawet, cendol dawet, cendol dawet, dawet cendol cendol, cendol cendol, cendol cendol, cendol dawet segar. Gak cuma satu tapi 3 warna sekaligus tuh guys. Hitam, hijau, dan merah muda. Isian buahnya ada alpukat, nangka, dan Ada lagi yang gongnya, kesukaan aku banget. Apa tuh? Durian. Ini tipikal cendol yang nggak pakai santan, jadi dia pakai susu evaporasi, dan manisnya tuh pas menurut aku, nggak berlebihan yang bikin enek. Terus juga cendolnya juga enak banget. Terus dari si duriannya juga jadi kayak wanginya tuh bikin menggoda gitu loh. Cendolnya tuh bikin makin spesial, ada durian, ada nangkanya, ada alpukatnya, komplit banget. masih kurang. Eits, don't worry, be happy. Pilihan tenan jajan di sini tuh masih banyak banget. Goreng-gorengan, salad buah, rujak, pecel, sampai makanan berat kayak pecak. Ada tuh Foodies. Yuk yang pengen ngepoin informasi lengkapnya, cus langsung aja scan QR code yang ada di layar. Oke Foodies? Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan.
Sabar, kita akan cari makanan yang katanya rame Pol. Kenapa Tasya bawa ini? Lihat, langsung let's go Foodies. Waduh Foodies, ini rame banget ngantrinya, makan sampai di depan-depan. Dari tampilannya sudah terbayang kelezatannya. Foodies, sampai ketawa sih Ibu. Halo Ibu. Iya. Ibu ini lagi ngantri juga atau Lagi ngantri. dari jam berapa nyampe sini? Tadi jam 10. Jam 10, saran Tasya kalau kamu pengen cepet Foodies datang dari kemarin. Ya. Pertama kali aku udah sering beli di sini. Udah ke 3 kali. Kenapa kesini lagi padahal ngantri banget? Enak. Enak? Ya enak. Tasya jadi makin penasaran kayak gimana. Langsung aja kita lihat ke dalam terus. Let's go. Wih, beneran ramai nggak pakai gimmick ya Foodies di mie ayam Alvin di Setu Kabupaten Bekasi. Jualannya rumahan, tapi saking ramainya sampai luber ke halaman. Wadidaw, nggak salah ya Tasya sampai bawa tikar sendiri ya. Nah yang bikin orang antri karena ini nih, topping tulangan mie ayamnya yang menjulang brutal. Katanya sih bisa habis setengah kuintal sekali masak. Wih, gokil. Mapan dulu atau nikah dulu? Makan dulu Foodies, itu udah paling pas. Nah tapi ngomongin soal makan mie ayam ya Foodies, kalau biasanya makan mie dengan topping ayam, kalau ini kayaknya ayam yang ditoppingin pakai mie. Lihat aja, ugal-ugalan banget Foodies. The real porsi barbar. Kalau mau pesen kayak Tasya, namanya mie ayam topping 4 komplit spesial yang seporsinya only 30.000 aja. Itu udah dapat bakso, ceker, tulangan, dan pangsit rebus. Wah, Raici habis nggak tuh? Kita akan coba si tulangannya. Wah, dagingnya masih banyak ya, jadi walaupun namanya adalah mie ayam tulangan, tapi nggak cuma tulang, tapi ada daging-daging ayamnya. Dagingnya juicy banget, jadi benar-benar masih ada lemak-lemak minyaknya, gurih banget. Dan ini cukup unik ya, kalau biasanya kita makan mie ayam pada umumnya tuh cuman ada rasa daging ayamnya tuh manis-manis gitu. Kalau ini somehow, nggak tahu kenapa ya Foodies, ada aroma-aroma kayak rendangnya gitu. Jadi ada manis, ada gurihnya juga gitu Foodies. Bumbu tulangan dan dagingnya ini bukan semur yang dominan kecap ya, melainkan rempah-rempah seperti kapulaga, lengkuas, kunyit, ketumbar, pala, gula merah, dan bumbu-bumbu lainnya yang dimasak kurang lebih selama 2 jam. Wih, mantap! Karena ini terlalu banyak, takutnya nanti malah tumpah-tumpah Foodies. Sebagian bakal Tasya pindahin ke mangkok kosong yang ada di sini ya. Tidak lupa kita akan coba karena kita makan mie ayam Foodies. Jadi kita harus coba mie-nya. Oh, Foodies, dia tuh tipe mie-nya, tuh lihat, yang sedang gitu ya, bukan mie lebar. Karena ada beberapa jenis mie ya. Ada mie gepeng, mie kecil tuh biasanya. Ada juga tipe mie telur. Ah, ini kayak mie telur. Mie-nya kenyal. Terus bumbunya tuh meresap sampai ke dalam mie-nya. Padahal tadi aku belum aduk-aduk ya. Tadi Tasya belum aduk-aduk mie-nya. Tapi ternyata mereka udah adukin. Mungkin karena susah ngaduknya banyak tulangannya tadi ya Foodies ya. Jadi emang udah teraduk. Jadi ada rasa asinnya sama gurihnya dari si bumbu tulangan tadi. Plus ada pedas dari sambal. Jadi semuanya tuh ngeblend di dalam mulut. Gitu. Mie-nya aja sehari bisa habis 35 kg loh Foodies, saking laris manisnya nih. Kalau mau cobain wajib banget datang dari jam 10 ya, biar kamu gak kehabisan. Yes, karena biasanya nih jam 12 siang udah habis tuh Foodies. Sekarang Tasya mau cobain topping pangsitnya. Pangsit kuah. Isinya banyak, gurih, terus berasa banget daging ayamnya. Dari tadi ayam terus kita pindah ke bakso sapi. Rasa bakso sapinya pun dia benar-benar kerasa daging sapinya gitu, nggak banyak tepung daripada si daging sapinya. Ngomong-ngomong, ngapain ya? Kok dikumpulin sih tulangnya? Gue pakai nasi di rumah. Serius? Serius?
Tapi emang iya sih, karena jujur satu porsi ini bisa dimakan lebih dari satu orang. Iya. Biasanya ngabisin berapa orang ini? 3 atau 4 orang. Bukan. 3 sampai 4 orang untuk satu ini. Jadi oke lah ya dibawa pulang. Pakai nasi biar kenyang. Iya. Makan mie pakai nasi. Karbo plus karbo. Luar biasa. Tapi bener, daripada kalian cuma kebagian ngilernya doang, mending langsung aja datang ke sini. Namanya adalah Mie Ayam Alvin. Untuk lokasinya, tinggal di scan QR code di layar yang kamu ada tonton. Pastinya makan receh. Menu receh tapi rasa kerecehan. Foodies, kalau cari alternatif liburan ke luar negeri yang deket-deket aja, kamu cobain deh ke kota Kuching di Malaysia. Karena masih nempel nih sama wilayah Indonesia, nggak bakalan culture shock deh. Happy weekend foodies! Kita lagi ada di Pasar Medan Niaga, Kuching, Malaysia. Dan disebut juga namanya tuh Pasar Ahad karena bukannya cuma pas weekend doang. Di sini ini aku lihat tadi keliling-keliling banyak buah-buahan, sayur-sayuran yang jarang ada di Indonesia. Kita lihat-lihat yuk foodies. Suasana pasarnya mirip-mirip kayak di Indonesia ya foodies. Nah bedanya di sini tuh nggak bisa ditawar. Semua buah, sayur, dan aneka perbumbuan sudah ditakar dan dipatok dengan harga yang pas. Ini foodies salah satu buah yang banyak dijual di sini. Namanya buah dabai. Dabai ya Bu ya? Ini cara makannya bisa dimakan langsung? Tidak bisa. Harus direndam air panas dulu, baru bisa dimakan. Di daerah kamu ada buah yang kayak gini kan nih foodies? Buah dabai ini pohonnya tuh banyak tumbuh di Pulau Kalimantan bagian utara. Meski sering disebut sebagai zaitun Sarawak karena bentuknya, buah dabai ini bukan keluarga dari buah zaitun lah ya foodies, jangan salah. Nah ini contohnya foodies yang sudah direndam. Airnya memang hitam begini jadinya ya? Oh kasih kecap, oh jadi ini dikasih air, kasih kecap. Supaya apa Bu? Supaya manis, supaya asin. Oh, kita coba ya foodies ya. Boleh coba ya Bu ya? Jadi buahnya bentuknya begini. Dia buahnya tipis banget. Cuma karena udah dikasih kecap, jadi rasanya agak-agak asin. Di sini kecap tuh asin ya foodies ya, bukan manis. Teksturnya sih kayak ubi gitu foodies. Dia lembut, gak lembek, tapi mudah banget dikunyah sama ditelannya. 20 ya? Nanti kita beli. Boleh sekilo ya Bu? Nah, karena termasuk buah musiman, harganya lumayan tinggi nih pas lagi nggak musim foodies. Sekilo tuh harganya 20 sampai 32 ringgit atau sekitar 90.000 sampai 140.000 rupiah. Ada sayur pakis foodies. Ini kalau di Indonesia biasanya jadi campuran kuah lontong sayur. Nanti kita cobain ini kalau udah jadi masakan gimana ya. Jangan beli yang mentah, ntar repot masak dulu. Kalau mau ngemil-ngemil santuy, di pasar ini ada apam bale juga loh foodies. Di Indonesia sih namanya martabak atau terang bulan ya. Mulai dari adonan, topping, sampai cara bikinnya tuh plek ketiplek sama martabak yang ada di Indonesia. Ini foodies apam bale di Kuching, Malaysia.
Di Jakarta sih sebetulnya ada juga ya apam bale, tapi dia lebih kering gitu Foodies. Ini beneran kayak martabak sih apam balenya. Dan ini variasi rasa yang jarang atau nggak ada di Jakarta. Biasanya kan kacang coklat, coklat keju. Ini kacang sama jagung. Kita cobain Foodies. Beneran mirip martabak manis kalau kata orang Jakarta. Cuma dia nggak terlalu manis adonannya. Kacangnya kasih rasa gurih, terus jagung manisnya menambah rasa yang unik Foodies. Apalagi ini jagungnya kan pakai creamy jagung gitu, jadi teksturnya basah banget. Ukuran apam bale di Malaysia tuh rata-rata emang segini aja nih Foodies. Berbeda dengan martabak Indonesia yang lebih tebal dan juga lebar. Harganya mulai dari 2,5 sampai 10 ringgit atau sekitar 12.000 sampai 45.000 rupiah. Lanjut, kita jalan-jalan yuk ke Sarawak bagian utara, Sky. Di sini tuh Foodies wisatawan dikenalkan dengan budaya lokal. Di Sarawak, mayoritas penduduknya adalah etnis Iban yang masih satu rumpun dengan suku Dayak. Nggak heran ya Foodies kalau tari-tarian, musik sampai pernak-perniknya masih akrab nih sama kita-kita orang Indonesia. Foodies, kalau di Jakarta ada Taman Mini Indonesia Indah, nih di Sarawak ada namanya Kampung Budaya Sarawak. Isinya mirip-mirip rumah-rumah adat itu dari berbagai suku di Sarawak ini. Terus dia lokasinya ada di pegunungan, jadi tempat healingnya warlock-warlock Sarawak juga biasanya kesini kalau pengen liburan. Ini salah satu rumahnya Foodies. Beda etnis, beda juga bentuk rumah, tarian, dan pakaian adatnya. Total ada 6 rumah adat yang bisa dikunjungi dan tiap rumah bakalan disambut dengan cara yang berbeda. Ih, pokoknya seru deh Foodies. Nggak lengkap dong ya kalau cuma dikenalin sama budaya Sarawak aja. Makanannya juga dong. Ada macam-macam nih Foodies. Ada olahan ikan, ayam, labu, sampai sayur pakis. Disajikan dengan nasi yang dibungkus daun pisang. Mirip kayak nasi timbel gitu tuh Foodies. Oke Foodies, habis keliling dari rumah-rumah adat ala Sarawak, kita mau makan makanan tradisionalnya nih. Yang paling menarik sih ini namanya umai ikan. Jadi katanya sih susinya orang Sarawak, dia nggak dimasak, cuma dikasih bumbu-bumbu, terus ditumbuk, udah. Nanti kita cobain Foodies ya. Kalau suku Batak punya Naniura, suku Melanau di Sarawak punya umai ikan. Terbuat dari daging ikan mentah yang dicampur dengan perasan jeruk limau Foodies. Yang paling unik memang si umai ikan ini Foodies. Dia dari ikan dori, tapi jujur ikannya udah nggak berasa sama sekali karena sudah dikasih berbagai macam bumbu. Terus yang dominan adalah rasa asam dari limaunya. Dan meski dia nggak dimasak, cuma dimarinasi doang sama air limau dan berbagai bumbu rempah seperti cabai dan bawang-bawangan, dia nggak amis sama sekali Foodies. Jadi ini enak, cocok. Terus si pakis ini katanya pakis pantai. Beda sama pakis gunung yang lebih berlendir. Ini aku cobain tadi. Ini nggak berlendir dan lebih crunchy. Gimana, cocok makanannya? Cocok. Walaupun bukan makanan Indonesia, tetap masuk di lidah Indonesia ya. Tuh Foodies. Rempahnya berasa katanya. Enak. Yap, meskipun beda negara, jenis masakan dan bumbu rempahnya tuh masih 11-12 lah ya sama Indonesia Foodies. Ayam manok pansoh yang menggunakan sereh ini nih misalnya, mirip banget kayak garang asem ala Jawa. Terus ada ikan asam manis nih yang terbuat dari potongan ikan tenggiri dan juga terong. Makin berasa otentik karena semua makanan disajikan menggunakan wadah yang terbuat dari daun sagu. Jadi dalam satu piring ini Foodies rasanya itu macam-macam. Ada yang asem, ada yang gurih, ada yang manis-manis pedes,
Cuma memang kalau dari level pedas, masakan di Sarawak ini kalah lah kalau sama masakan Indonesia yang super pedas. Dan ini ada yang unik namanya terong asam manis. Jadi biasanya terong itu kan di balado, di oseng. Nah ini dimasak asam manis bareng sama ikan. Menghasilkan rasa terong yang ada kecut-kecutnya gitu, Budis. Ini unik, tapi enak beneran. Buat foodies yang ngadain pedas, makanan di Sarawak ini ramah banget deh pokoknya. Tapi buat kamu penggemar pedas, mending siap-siap bawa sambal sendiri kali ya dari rumah. Ini dia foodies, namanya makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Wow, foodies, sepeda. Halo, Mario. Tuh, lihat. Sayur lodeh sama timun. Kalau Veda apa nih, Veda? Nasi goreng buatan mama. Coba, ya. Tuh, langsung muncul. Coba, Mario dulu cobain. Oke. Coba. Gimana coba? Mana ya makanannya ya? Apa Pak? Entar ya Pak. Apa di mana? Yang bener dong. Jangan apa-apa kayak begitu. Maaf. Sini. Ibu ini ngapain sih? Ibu ngapain pakai baju norak banget lagi warnanya begini? Nabrak saya lagi. Mak ini mak. Lebih terkenal. Iya, saya tahu apa sama saya. Nggak tahu nggak kenal saya. Ntar malah inget-inget. Gue juga bisa muter-muterin kayak begitu. Bisa. Ada emak no. Lu pusing beneran. Mama lagi pusing nih. Kenapa sih? Mau nyari baju. Oh sama, ini di Tanah Abang. Semua baju-baju ada, Mak. Di sini ada. Ada. Yuk, kita cari bareng-bareng yuk. Tapi nanti temenin aku makan dulu ya. Iya. Bener. Mama juga lapar. Kayak ada nyari-nyari baju. Ayo, makanya. Yuk, let's go. Aduh. Baru masuk aja udah disambut nih sama deretan makanan. Wow, total ada 49 menu. Waduh, galau nggak tuh mau pesen yang mana? Tenang, makan receh mah selalu kasih yang terbaik pastinya foodies. Nih rekomendasi best sellernya. Ada seafood kerang tumpah, ayam goreng kremes, udang kremes, jengkol nih wajib banget ya. Plus aneka tumisan. Ya, sekarang kita makan. Mak mau yang mana dulu nih, Mak? Mama mau yang ini. Oh, mau yang itu. Aku mau yang udang kremes. Tumpah. Tuh. Ini dia nih udangnya tuh. Mana panjang. Wow. Besar sekali. Mak pernah lihat nggak udang segede-gede gini? Lihat dong, karena makan pinggir pantai Oh rumahnya. iya. For your info nih foodies, udang yang dipakai di sini itu udang galah ya, si raja udang air tawar yang badannya panjang, dagingnya tebal dan manis alami. Nah yang bikin makin spesial di sini itu adalah sambalnya. Ada sambal bawang, sambal hijau, sambal terasi dan juga sambal jower. Mak tolong Mak tolong Enak Mak. banget. Enak banget, foodies. Sambelnya itu ya. Langsung nyos ke dalam mulut. Langsung ketar. Kalau aku nih sambelnya nih seger banget. Sama udangnya tuh ya, fresh ya, Fresh Mak? banget, udangnya fresh. Sambelnya gimana, Mak? Sambalnya besar membahana. Jadi udangnya, teksturnya itu sangat gurih. Terus pas dimakan itu enak sekali untuk dimakannya. Karena langsung empuk, dagingnya itu empuk banget, langsung hancur di mulut aku, Mak. Iya bener, lembut banget. Mak, bener banget, Mak. Terus sampai nih kalau udang masih segar itu rasanya tuh manis. Nah, bener. Rasanya itu ada manis-manisnya. Ada manis-manisnya. Pokoknya masih segar. Pak, kita cobain yang ini, Mak. Ih boleh. Ini apa namanya tadi, Mak? Ini tuh kerang tumpah.
kerang tumpah ya. Kita cobain. Makan. Mak coba, mak ambil kerangnya, aku coba udangnya. Karena ini tentunya pasti kan berbeda ya. Karena apa ini bumbunya? Buat seafood lovers, wajib cobain ya seafood kerang tumpah ini nih. Isinya tuh ada udang, kerang ijo, kerang darah, dan potongan cumi. pasti enak banget. Enak banget, Budis. Bumbunya lebih berasa ya. Iya, ada pedas-pedasnya, ada gurih-gurihnya juga. Yang rasa udangnya itu loh, manis, bener. lezat banget. Kalau ini namanya kerang darah. Oh gitu. Enak. Wow, dong, ini dong. Wow. Nah, mending satu ini juga nggak boleh dilewatin ya, foodies. Yes, jengki guys, alias jengkol. Baunya udah. Jengkol. Rasanya bener-bener Makanan yang paling terenak. Empuk, paling empuk. Terus gue udah gitu, isi bumbunya ini pedes-pedes. Terus meresap juga ya. Nah, Kameramen mau coba jengkol? cobain ya, cobain. Nggak doyan dia. Oh, kalau gitu kameramen aku juga bisa. Oh, boleh. Boleh, bisa. Nah, keren, Cek. Kameramen bisa masuk. Karena kita suruh cobain ya. Ini dia nih, tuh. Foodies, ini aku lagi ada di Anjungan Sarina. Lihat tuh ya, orang tuh udah rame banget buat nungguin Veda dan juga Mario, pembalap Indonesia yang lagi meet and greet di Sarina nih. Tuh lihat, udah antusias, yuk kita kepoin di belakang. Tuh ada motor-motornya juga, Foodies, yuk. Wow, Budi kayaknya nyobain motor itu seru banget ya kan. Tapi tadi lagi-lagi harus antri panjang nih, orang-orang pada mau nyobain semua. Ya udah kalau gitu ya kan, sembari menunggu kita isi bahan bakar dulu ya kan, biar nanti ya kan bisa lebih semangat lagi. Oke, perut udah lapar, yuk kita cari makanan yuk. Wow, sembari kita nunggu Veda dan juga Mario, kita isi bahan bakar dulu nih, Budi. Ini adalah juhi khas Betawi, tapi yang jualan katanya orang Sunda ya, Pak? Tuh, orang Sunda yang jualan. Kita cobain ya, teman, ini resepnya katanya otentik sekali. Aku suka banget, tipe bumbu kacangnya itu berbeda banget dengan tipe bumbu-bumbu kacang yang ada di pecel atau yang ada di gado-gado, ini beda ya. Karena dia itu cenderung lebih halus dan juga katanya dimasak selama 3 jam lebih. Ini ya, meskipun si juhinya itu sedikit effort buat makannya karena dia kan tipis, ada sedikit keras-kerasnya, cuman ditambah dengan si sayur-sayuran yang segar yang masih krenyes-krenyes ini, menurut aku enak. Jadi perpaduan yang super mantap banget.
Foodies, ini mijunya enak banget, perut sudah kenyang, dan sekarang kita mau lanjut lagi ke Anjungan Sarina buat menyaksikan meet and greet-nya Veda dan juga Mario. Pak, terima kasih ya Pak. Wow, ternyata Foodies ya, Veda dan juga Mario sudah tiba di Anjungan Sarina, Jakarta. Sini ikutin aku. Orang sudah ramai banget. Lihat, kita juga mau masuk ke dalam. Wow, Foodies, Veda. Halo, Mario. Tuh, lihat. Mereka tuh, lihat tuh. Kita ikutin ke depan yuk. Lihat Foodies, pada semangat banget. Wow, Foodies, sekarang aku udah bersama dengan kedua pembalap Indonesia. Ini ada Mario sama Veda, halo. Halo. Ini persiapannya seperti apa nanti di bulan Oktober akan tampil di MotoGP Mandalika? Sekarang ada summer break 3 minggu. Kita ada waktu 3 minggu untuk latihan dan berkumpul sama keluarga. Jadi ya persiapannya seperti biasa latihan. Ya. Kalau Veda gimana? Ya persiapannya seperti biasa latihan dan yang enggak tiap-tiap hari latihan, ada istirahat, dan sekarang di Indonesia bisa kumpul dengan keluarga juga, dan minggu depan juga ada latihan di Mandalika, jadi ya saya maksimalin latihan-latihan. Oke, Mario, aku mau nanya, makanan favorit kamu apa nih? Yang Indonesia tradisional kira-kira apa? Sayur lodeh sama tiwul. Karena gurih, bisa pedes, bisa manis. Tiwul karena dari kecil sering ya suka makan. Kalau Veda apa nih, Veda? Nasi goreng buatan mama. Mereka tuh udah siap banget, sepertinya mereka juga butuh asupan makanan yang agak tampil beda, karena hari ini aku bawa makanan yang luar biasa. Kira-kira kalian tahu nggak nih makanan apa? Ini dia nih. Tahu nggak? Celorot. Wah, keren. Terus apa lagi, Veda tahu nggak? Apa tuh, Veda? Nggak tahu saya. Coba ya. Tuh, langsung muncul. Coba Mario dulu cobain. Cobain. Kita penasaran kira-kira rasanya seperti apa. Coba. Gimana coba? Manis. Aku pernah makan cuman beda ya ini kemasannya. Kemasannya. Maksudnya Mirip dodol nggak? iya. Mirip ya. Emang dodol ya? Beda sama dodol, cuma enak ya. Wow, Foodies. Makan receh, menu receh, tapi rasa receh. Wah, terima kasih. Semangat nanti buat di Mandalika. Aduh, enaken. Aduh, kuahnya ini rasanya tuh kayak kaldunya kental gitu Foodies. Kacang kedelainya ini makin bikin krenyes. Foodies, ini soto Bandung M. Oto. Aku nggak mesen yang biasa-biasa aja. Namanya juga makan receh, pasti ngasih kalian rekomendasi makanan-makanan yang seru banget. Salah satu contohnya ini, salah duanya sih sebenarnya. Karena ini ada 2 varian. Yang satu nih oseng gurih pedes gitu ya. Yang satunya lagi oseng manis. Foodies nggak salah dengar kok, soto Bandung di sini emang ditumis dagingnya. Udah gitu tim gurih sama tim manis nih juga nggak perlu repot racik-racik sotonya, karena 2 pilihan rasa itu ada di sini. Ih, cakep ya. Gimana? Udah siap dengerin Ihsan cerita soal rasa sotonya belum nih? Ya adalah gaskan kalau gitu kita Foodies, cus. Aduh, enaken. Aduh, kuahnya ini rasanya tuh kayak kaldunya kental gitu Foodies. Tapi kalian lihat ya, dia tuh light sebenarnya tuh. Cuman tuh rempahnya berasa, kaldunya berasa. Udah gitu, ada tekstur dari si lobaknya.
Lobaknya ini empuk, enak, tapi masih bertekstur. Ditambah dengan tekstur si kacangnya ini foodies. Ya, kacang kedelainya ini makin bikin krenyes. Ada yang bisa tebak nggak? Ihsan berapa kali bilang aduh saking susah deskripsiin rasa endolita dari kuahnya. Banyak ya foodies. Tipe kuah kaldunya ini emang kelihatan ringan gitu ya dan gak oily juga. Tapi ternyata ini jauh lebih lekoh dan juga rempahnya tuh nampol pisan. Tekstur dagingnya enak banget, matangnya pas banget, semuanya tingkat kematangannya pas, serat-serat dagingnya berasa. Tapi enak, bukan alot, bukan gimana-gimana, enak dan masih juicy-juicy gitu foodies. Mungkin karena dia dioseng ya foodies ya. Jadi memang dia ada rasa juicy-juicy gitu, ada tekstur yang beda gitu daripada dagingnya itu nggak dioseng gitu. Yang nggak bisa kalian temuin di soto Bandung lainnya yakni aroma smoky dari si dagingnya ini nih foodies. Aroma smoky ini ketemu sama aneka rempah dan cabe emang udah paling bener deh tuh bikin kalap. Jujur ini bumbunya itu ada rasa asinnya, ada manisnya sedikit. Awal masuk itu kayak manis, asin, ya kan? Begitu tadi masuk di akhir baru berasa dia. At the end-nya baru ada pedasnya. Karena bisa kalian lihat, karena sebenarnya ada cabenya gitu di sini foodies. Tuh. Tapi aku juga mau coba foodies. Habis ini aku mau coba, aku campurin sama kuahnya. Kita cobain foodies ya. Ada dagingnya, ada lobaknya, ada kacang-kacangnya. Jadi pedasnya itu makin up. Karena begitu dituang kuah yang panas-panas tuh kayaknya cabenya makin merembes gitu. Jadi pedasnya itu makin berasa foodies. Sekarang gilirannya geng manis nih foodies. Daging yang udah dioseng dengan bumbu kecap plus rempah ini kita guyurkan juga guys sama kuah sotonya nih. Ulala, kelihatan endol banget sih. Beda banget sensasinya. Ya memang beda rasanya ya foodies. Jadi yang ini memang lebih pedas-pedas gitu, ya ini ada manis-manisnya gitu foodies. Jadi buat kalian yang mungkin nggak terlalu suka pedas, kalian bisa pilih ini. Sebenarnya oseng manis ini ada pedes-pedesnya sedikit gitu foodies, tapi bukan pedes yang bisa bikin kamu huhah gitu kok. Kategori pedesnya nyegerin deh tuh. Tapi secara rasa soto Bandung oseng manis pedas ini jauh lebih komplit. Pedesnya ada, manisnya juga ada sih, gurihnya juga ada dong. Ini yang menarik perhatian aku juga salah satunya foodies ya. Nih, perkedel. Biasanya kan perkedel itu bentuknya ya pipi gitu. Ini kok montok, katanya sih dia ada isinya. Gimana kalau kita buka foodies? Ya, kita buka. Oh. Karena di dalam perkedelnya ini ada smoke beef ya gitu. Jadi begitu masuk mulut, kentangnya berasa. Udah gitu aroma asap itu langsung meledak di rongga-rongga mulut. Ini yang bikin dia spesial. Gimana? Langsung serbu aja yuk soto yang bisa habis sampai 500 porsi dalam sehari ini nih foodies. Bukanya sih dari jam 12 siang sampai jam setengah 10 malam. Tapi sebelum jam tutup juga sering banget habis sih. Jadi jangan datang kemalaman ya. Oke. Makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan.